Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Amin. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kembali di dalam podcast Emana. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali bersekutu, sama-sama menikmati firman Tuhan. Dan juga menyambut saudara Puji akan bersekutu dengan kita hari ini. Halo saudara Puji, selamat bergabung kembali. Amin, puji Tuhan, saudara-saudari, senang bisa bersekutu bersama saudara-saudari. Kiranya firman Tuhan bisa menguatkan kita ya. Amin. Masih pandemi, kita masih sangat memerlukan ya sharing firman Tuhan. Kita masih sangat memerlukan supply ya dari Tuhan ya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk waktu dan kehadirannya, saudara Puji. Nanti akan bersekutu lebih lanjut. Saya ingin terlebih dahulu menginformasikan kepada saudara-saudari bahwa untuk persekutuan kita hari ini diambil dari porsi pembacaan dalam Markus pasal 15 ayat 21 sampai 47. Ya, Markus pasal 15 ayat 21 sampai ayat 47. Saudara-saudari boleh meluangkan waktu untuk membaca porsi ini ya, sehingga kita bisa menikmati kelimpahan dari persekutuan hari ini. Kita akan masuk ke dalam topik persekutuan kita hari ini, yaitu judulnya adalah Dia Menggantikan Kita. Ya. Kita mengambil satu ayat dari Markus 15 ayat 37 sebagai dasar dari persekutuan kita. Ya, saya bacakan bagi kita Markus 15 ayat 37, dikatakan, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Amin. Puji Tuhan, ini adalah ayat yang menjadi dasar persekutuan kita hari ini. Dan selanjutnya untuk persekutuan yang lebih lengkap, saya persilahkan kepada saudara Puji. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, kita melihat bahwa di dalam bagian ini ya, itu adalah menggambarkan ya atau mengisahkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib ya. Saudara-saudari, kita harus selalu terkesan ya dengan fakta ya kematian Tuhan di atas kayu salib. Banyak orang karena begitu sering ya kematian Tuhan ini diberitakan, sehingga kesan ya atau perasaan akan kematian Tuhan yang begitu berharga ini kemudian menjadi makin lama makin dingin ya, makin lama makin tawar ya. Seorang bisa melihat film ya Passion of the Christ ya, awalnya mungkin sangat terharu, tetapi saudara, kalau kita menonton itu berkali-kali, mungkin perasaannya akan semakin turun ya. Mungkin perasaannya akan semakin dingin, semakin berkurang. Nah, saudara, ya kita perlu terus ya minta kepada Tuhan terus menjamah kita, memberi kita kesan yang dalam akan kasih Tuhan yang benar-benar Dia nyatakan ya di atas kayu salib ya. Kematiannya adalah kematian yang menggantikan kita. Seharusnya kita lah yang binasa, amin, tetapi Tuhan menggantikan kita ya. Saudara-saudari, saya juga ingin sharing ya mengenai kebenaran apa saja ya yang sudah Tuhan itu bereskan, yang Tuhan sudah genapkan di atas kayu salib. Saudara-saudari, mungkin ya kesan akan khasiat kematian Tuhan yang begitu banyak, yang begitu besar,
kesan ini juga akan membekas ya di dalam hati kita, dan kita tidak menganggap rendah salib Kristus ya. Saudara-saudari, ada beberapa poin ya. Yang pertama, di dalam salib Tuhan, Dia itu membereskan dosa, saudara-saudari ya. Jadi dosa ini ada dua hal ya. Dosa itu ada catatan dosa-dosa kita, ada juga sifat dosa kita. Nah, saudara-saudari, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa-dosa kita. Amin. Di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Amin. Saudara-saudari, di sini dikatakan dosa-dosa ya. Catatan-catatan dosa kita ya, itu sudah Tuhan bereskan di atas kayu salib. Amin. Artinya kita ketika percaya kepada Tuhan ya, ketika kita datang kepada keselamatan, maka apa? Catatan dosa-dosa kita ini dihapuskan. Haleluya. Tidak hanya itu, sifat dosa kita pun dihapuskan ya. Sifat dosa kita pun dibereskan. Ibrani pasal 9 ayat 26 mengatakan, akan tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya. Kemudian ada frase juga melanjutkan, untuk menghapuskan dosa. Amin. Dengan korban dirinya ya. Jadi dia mengorbankan dirinya untuk menghapuskan dosa. Dosa di sini ditulis bersifat tunggal. Ini mengacu kepada sifat dosa kita ya, sifat iblis yang ada di dalam kita. Orang tidak perlu diajar berbohong, sudah bisa berbohong. Tidak perlu diajar membenci, sudah bisa membenci. Ya, tidak perlu diajar menipu, sudah bisa menipu dan sebagainya. Ini adalah sifat dosa. Salib Tuhan, saudara-saudari, membereskan sifat dosa kita. Amin. Lalu yang kemudian, yang ketiga ya, salib Tuhan membereskan kita dari kutuk hukum Taurat. Ya, amin. Dari kutuk hukum Taurat. Saudara-saudari, hukum Taurat itu bersifat mengikat, ya, dan memperhamba, ya. Kemudian membebani. Nah, itu adalah salah satu karakteristik hukum Taurat, ya. Saudara-saudari, ketika salib itu bekerja, ya, maka apa, kita dilepaskan ya dari hukum Taurat. Amin, puji Tuhan. Hari ini kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di dalam hukum yang baru, yaitu di dalam hukum roh, ya. Roma pasal 8 ayat 2, kita ini memiliki hukum roh yang melepaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Nah, yang selanjutnya, saudari, tubuh dosa kita, ya, daging kita ini juga dibereskan. Amin. Baik manusia lama ya maupun aku, ya, yang ada di dalam kita. Jadi bukan lagi kita, melainkan Kristus. Ya, selain Kristus yang disalibkan, selain Kristus yang naik ke atas kayu salib, sebenarnya kita juga ada di sana. Ya, ini kebenaran ini dilihat oleh diri Paulus, ya. Di Galatia pasal 2 ayat 19, Paulus mengatakan, amin, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Saudara-saudari, artinya kita perlu menyadari, ya, bahwa kita ikut disalibkan dengan Kristus. Kita ini sudah mati, ya, bersama-sama dengan Kristus, ya. Roma pasal 6 ayat 6 mengatakan, manusia lama kita ini telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kenapa kita perlu disalibkan? Karena dosa itu seperti apa? Seperti virus, ya, yang terus
membawa kita kepada satu sakit penyakit ya, yaitu apa? Berbuat dosa. Jadi kita berbuat dosa karena ada dosa. Ya, sama seperti virus itu tidak bisa bekerja di atas orang mati. Ya, kalau sudah mati tidak akan sakit lagi ya karena virus. Demikian juga dosa. Apa yang bisa menanggulangi dosa? Yang bisa menanggulangi dosa itu adalah kematian. Kita perlu dibawa ke dalam salib, yaitu dimatikan ya bersama dengan Kristus. Nah kemudian daging, hawa nafsu daging kita pun juga disalibkan. Ya, Galatia pasal 5 ayat 24 mengatakan siapa yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Lalu kemudian iblis, haleluya, dan maut juga sudah disalibkan. Amin. Saudara-saudari, di dalam daging kita itu ada iblis ya. Tuhan juga mengenakan daging, walaupun dagingnya tidak dikuasai dosa ya. Tetapi saudara-saudari, melalui tubuhnya ya, yang berupa daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, maka ketika dia naik ke atas kayu salib, dia juga ikut menyalibkan daging yang dikuasai dosa ini. Ya, di sana juga iblis juga ikut dikalahkan, disalibkan. Haleluya. Saudari, bahkan kuasa maut juga sudah dibereskan oleh Tuhan. Amin. Nah, ini dilambangkan seperti Musa yang meninggikan ular tembaga di padang gurun, ya. Saudara-saudari, amin. Seolah-olah yang disalibkan itu adalah ular, tetapi ular ini tidak berbisa, ya. Tuhan adalah ular tembaga itu, ya. Dia di dalam wujudnya sebagai manusia, ya. Dia ikut menyalibkan, ya, si ular itu, ya. Haleluya, walaupun dia sendiri tidak berdosa. Amin. Karena itu kuasa maut sudah dibereskan, ya, iblis sudah dibereskan oleh Tuhan. Kepala ular itu sudah diremukkan ya oleh Tuhan. Amin. Dunia juga sudah disalibkan, ya. Kita tidak lagi di bawah perhambaan dunia. Saudara-saudari, orang yang mengenal salib Kristus tidak lagi dikuasai, ya, diperhamba, diperbudak oleh dunia. Amin. Kesenangan dunia tidak lagi menguasai kita, ya. Galatia pasal 6 ayat 14, ya. Amin. Oleh Kristus, ya, dunia itu telah disalibkan bagiku. Haleluya. Kemudian salib juga mempersatukan, ya. Salib itu mempersatukan, saudara-saudari. Di dalam kitab 1 Korintus, Paulus menyatakan bahwa di tengah-tengah perpecahan dia tidak mau tahu yang lain, dia hanya mau tahu Kristus yang disalibkan. Amin. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 14 dan 15, dia telah mempersatukan kedua belah pihak, ya, yaitu Yahudi dan bukan Yahudi, merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan kematiannya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu di dalam dirinya. Efesus pasal 2 ayat 14-15. Yang terakhir, saudara-saudari, di atas kayu salib tidak hanya mengalir darah yang menebus dosa, darah yang membasuh dosa, tetapi amin, juga ada air, ya. Air ini melambangkan apa? Hayat, kehidupan yang mengalir dari Tuhan Yesus, ya. Salib ini juga melepaskan apa? Melepaskan hayat. Kita adalah perbanyakannya Tuhan hari ini. Dia menggambarkan dirinya sebagai biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, ya. Melalui kematiannya, satu butir biji gandum itu menjadi banyak butir, yaitu kita semua hari ini. Puji Tuhan, saudara-saudari.
sangat banyak khasiat ya di dalam kematian Tuhan Yesus. Bahkan di dalam kematiannya ini kita katakan adalah kematian yang sempurna ya, yang membereskan segala iblis, dunia, daging, dosa, diri kita, manusia lama kita, ciptaan lama kita, sifat dosa kita ya, bahkan perhambaan terhadap hukum Taurat ya, perbedaan, perseteruan, semuanya sudah dibereskan di atas kayu salib. Hari ini kita juga menerima hayat melalui salib. Semoga seri ini bisa memberi kesan kepada kita ya, sungguh berharganya salib Kristus. Karena itu kita tidak boleh meninggalkan sidang pemecahan roti ya. Kalau saudara-saudara kita mungkin ada yang mengatakan adalah perjamuan kudus. Ya, kita perlu mengadakan itu setiap minggu. Karena apa? Kita boleh mengingat kembali, mengapresiasi kembali salib Kristus di dalam sidang itu. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Persekutuan yang sangat kaya ya, saudara-saudari. Bagaimana kita melihat bahwa kematian Kristus yang di atas kayu salib ya adalah satu kematian yang al-muhid ya. Kita lihat khasiatnya sangat kaya, dia menggantikan kita, dia juga menyalurkan hayat ya, melepaskan hayat ilahi bagi kita. Jadi saudara-saudari, kiranya ya, persekutuan ini juga membawa kita kembali mengapresiasi ya, membuktikan apa yang telah Tuhan tempuh dan apa yang telah Dia rampungkan bagi kita. Saudara kita juga tadi mendorong hari ini bagaimana caranya kita mengapresiasi dan bersyukur atas kematian yang menggantikan itu. Ya, caranya adalah kita harus dengan setia ya, dengan tekun datang kepada meja Tuhan. Ada hanya di hadapan meja Tuhanlah kita sekali lagi mengingat dan sekali lagi mengapresiasi, mengucap syukur atas kematiannya yang menggantikan kita. Amin. Puji Tuhan. Untuk menutup persekutuan kita hari ini, sekali lagi dalam kasih minta saudara Puji bisa mimpin kita dalam doa. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan, Engkau sudah tersalib, Tuhan, bagi kami ya Tuhan. Amin. Dengan kematian-Mu, Tuhan menjadi satu kematian yang menggantikan. Amin. Oh Tuhan, Tuhan kami terus boleh bersyukur. Amin. Boleh mengapresiasi, boleh memuji Engkau ya Tuhan. Amin. Boleh terus dijamah Tuhan. Ya. Oh, oleh kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Yesus, kami tidak melupakan Engkau. Kami tidak menganggap rendah salib Kristus. Amin. Berkati kami ya Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih saudara Puji untuk persekutuannya hari ini. Ya, Tuhan memberkati pelayanannya. Juga bagi saudara-saudari yang mendengarkan persekutuan podcast ini, ya kiranya kasih karunia terus menyertai kita. Firman yang telah kita nikmati boleh mendorong dan terus menguatkan kita. Puji Tuhan, persekutuan kita sampai di sini. Kita akan bertemu kembali di dalam podcast yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.